Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada pria yang kehadirannya langsung terasa menenangkan, dihormati, dan dianggap serius oleh perempuan, sementara yang lain justru dipandang belum siap menjalani hubungan yang dewasa? Menjadi pria matang bukan soal usia, bukan pula soal penghasilan semata, melainkan tentang cara berpikir, bersikap, dan mengambil tanggung jawab. Dalam video ini, saya akan membahas langkah konkret agar perempuan melihat kamu sebagai sosok yang stabil, dapat diandalkan, dan layak diperjuangkan. Mari kita mulai dari fondasi terpenting yang sering diabaikan banyak pria. Hal pertama yang harus kamu pahami adalah ini: kematangan bukan citra, tetapi konsistensi perilaku. Banyak pria berusaha terlihat dewasa melalui gaya bicara atau penampilan, namun perempuan hampir selalu menilai dari pola tindakan. Mereka memperhatikan apakah ucapan kamu sejalan dengan perbuatan, apakah keputusan kamu rasional, dan apakah kamu mampu mengelola emosi ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Secara psikologis, kematangan sering dikaitkan dengan kemampuan mengendalikan diri. Dalam laporan American Psychological Association mengenai pengendalian emosi, individu yang mampu menunda reaksi impulsif cenderung memiliki hubungan interpersonal yang lebih stabil. Jika kita tarik ke konteks kehidupan Indonesia, ini terlihat jelas dalam situasi sederhana. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat saat memilih tempat makan, pria yang matang tidak langsung tersinggung atau memaksakan pilihan. Ia mampu berkata, "Tidak masalah, kita coba pilihan kamu." Sikap kecil seperti ini mengirimkan sinyal besar. Kamu tidak dikendalikan oleh ego. Sekarang saya ingin kamu merenung sebentar. Pernahkah kamu bereaksi berlebihan hanya karena hal kecil? Mungkin balasan pesan yang lama, rencana yang berubah mendadak, atau candaan yang terasa menyinggung. Reaksi spontan seringkali menjadi indikator kedewasaan. Pria matang tidak bebas dari emosi, tetapi ia tidak diperbudak olehnya. Analogi sederhananya seperti kemudi mobil. Emosi adalah mesin, tetapi kematangan adalah setirnya. Tanpa setir, mesin sekuat apapun hanya akan membawa kendaraan keluar jalur. Langkah praktis pertama adalah melatih jeda sebelum merespons. Ketika sesuatu memicu emosi, biasakan memberi jarak 5 hingga 10 detik sebelum berbicara. Teknik ini digunakan dalam banyak pendekatan terapi perilaku, karena terbukti membantu otak berpindah dari reaksi impulsif ke pemikiran rasional. Contoh nyata, kamu sedang lelah setelah bekerja, lalu pasangan atau perempuan yang kamu dekati mengeluhkan sesuatu. Reaksi tidak matang biasanya berupa kalimat pendek bernada kesal. Namun pria matang akan bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu rasakan?" Kalimat ini sederhana, tetapi menunjukkan kapasitas empati. Mengapa empati begitu penting? Karena bagi banyak perempuan, rasa aman emosional jauh lebih bernilai daripada gestur romantis sesaat. Data dari survei YouGov Asia tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di kawasan Asia Tenggara menempatkan stabilitas emosional sebagai salah satu kualitas pasangan jangka panjang yang paling diinginkan, bahkan di atas humor atau daya tarik fisik. Artinya jelas, kamu tidak harus menjadi pria paling lucu atau paling kaya untuk terlihat matang. Kamu harus menjadi pria yang paling stabil. Namun stabilitas tidak muncul tiba-tiba. Ia dibangun melalui kebiasaan mental. Salah satu kebiasaan yang sering diremehkan adalah kemampuan menerima kritik tanpa defensif. Banyak pria merasa harga dirinya diserang ketika dikoreksi, padahal justru keterbukaan terhadap masukan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Bayangkan dua situasi. Pada situasi pertama, seorang perempuan berkata, "Kamu belakangan sering terlambat." Pria yang belum matang akan mencari alasan, macet, pekerjaan, atau menyalahkan keadaan. Pria matang akan menjawab, "Kamu benar, saya akan memperbaikinya." Selesai. Tanpa drama. Respon seperti ini memberi pesan tidak langsung bahwa kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Sekarang kita masuk ke aspek yang sering disalahartikan, kemandirian. Banyak orang mengira kemandirian hanya soal finansial. Memang benar, kestabilan ekonomi penting. Badan Pusat Statistik beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dalam keputusan menikah di Indonesia. Namun kemandirian yang membuat perempuan merasa kamu matang jauh lebih luas. Kemandirian berarti kamu tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Kamu punya arah hidup, rutinitas produktif, dan kemampuan mengurus dirimu sendiri. Coba pikirkan ini.
Pria yang tidak bisa mengatur hidupnya akan tanpa sadar mencari pengasuh, bukan pasangan. Dan perempuan bisa merasakan itu dengan cepat. Mulailah dari hal paling mendasar. Apakah tempat tinggalmu rapi? Apakah jadwal harianmu jelas? Apakah kamu tahu kemana uangmu pergi setiap bulan? Hal-hal ini tampak sepele, tetapi dalam psikologi sosial dikenal sebagai isyarat kompetensi. Otak manusia menggunakan detail kecil untuk menilai apakah seseorang dapat diandalkan dalam keputusan besar. Saya sering melihat fenomena menarik pada pria usia akhir 20-an hingga awal 30-an di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Banyak yang sudah memiliki penghasilan baik, tetapi hidupnya masih kacau. Pola tidur berantakan, keuangan tidak terkontrol, dan keputusan karir reaktif. Dari luar terlihat sukses, namun tidak terasa matang. Kematangan selalu berkaitan dengan keteraturan. Langkah konkret berikutnya adalah membuat sistem hidup sederhana. Tidak perlu rumit. Bangun jam yang sama setiap hari. Catat pengeluaran. Tentukan target 3-5 tahun ke depan. Ketika kamu hidup dengan arah, aura kamu ikut berubah. Perempuan sangat peka terhadap pria yang tahu sedang menuju kemana. Sekarang mari kita bahas kualitas yang jarang dibicarakan tetapi sangat kuat dampaknya, ketenangan dalam tekanan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tetap tenang ketika semua orang panik? Sosok seperti itu otomatis menjadi pusat kepercayaan. Dalam hubungan, tekanan bisa muncul kapan saja. Konflik keluarga, masalah pekerjaan, atau rencana masa depan yang tertunda. Pria matang tidak memperkeruh keadaan dengan kepanikan tambahan. Ia menjadi penyeimbang. Ada penelitian dari Harvard Business Review yang menunjukkan bahwa individu yang mampu menjaga ketenangan saat stres lebih sering dipersepsikan sebagai pemimpin, bahkan ketika mereka tidak memiliki jabatan formal. Dalam konteks relasi, persepsi kepemimpinan ini diterjemahkan sebagai rasa aman. Lalu bagaimana cara melatih ketenangan? Pertama, biasakan memisahkan fakta dari asumsi. Ketika masalah muncul, tanyakan, apa yang benar-benar terjadi, dan apa yang hanya saya takutkan? Kedua, fokus pada solusi sebelum menyalahkan. Kalimat, kita bisa lakukan apa sekarang? Jauh lebih matang daripada, ini semua gara-gara siapa? Ketiga, rawat kondisi fisikmu. Kurang tidur dan kelelahan terbukti menurunkan kemampuan regulasi emosi. Banyak konflik sebenarnya bukan soal nilai atau prinsip, tetapi soal tubuh yang terlalu lelah untuk berpikir jernih. Sekarang saya ingin menggeser perspektif kamu sedikit. Menjadi matang bukan berarti menjadi kaku atau kehilangan sisi menyenangkan. Justru pria matang tahu kapan harus serius dan kapan harus santai. Humor ringan, spontanitas, dan kehangatan tetap penting. Namun bedanya, semuanya hadir dalam takaran yang tepat. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Bayangkan kopi tanpa gula. Terlalu pahit. Tetapi jika gulanya terlalu banyak, rasa kopinya hilang. Kematangan adalah keseimbangan itu. Sekarang kita masuk ke pembeda berikutnya yang seringkali langsung terbaca oleh perempuan dalam waktu singkat, kualitas komunikasi. Banyak pria mengira kematangan terlihat dari apa yang mereka katakan, padahal yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana mereka mengatakan sesuatu, kapan mereka berbicara, dan kapan mereka memilih diam. Komunikasi pria matang selalu terasa jelas, tidak berputar-putar, dan tidak penuh permainan. Ia tidak membuat orang lain menebak-nebak maksudnya. Mengapa ini penting? Karena ketidakjelasan menciptakan ketidakpastian, dan ketidakpastian melelahkan secara emosional. Coba kamu perhatikan fenomena hubungan modern saat ini. Banyak relasi gagal bahkan sebelum benar-benar dimulai hanya karena komunikasi ambigu. Pesan dibalas singkat tanpa konteks, rencana sering berubah, atau sikap hangat tiba-tiba menjadi dingin. Pola seperti ini sering diasosiasikan dengan ketidakdewasaan emosional. Sebaliknya, pria matang mengurangi beban mental orang yang berinteraksi dengannya. Jika ia tertarik, ia menunjukkannya dengan wajar. Jika ia sibuk, ia memberitahu. Jika ia tidak setuju, ia mengungkapkan tanpa merendahkan. Sederhana, tetapi sangat langka. Menurut laporan LinkedIn Workplace Learning beberapa tahun terakhir, kemampuan komunikasi konsisten masuk dalam daftar keterampilan paling dibutuhkan dalam dunia profesional. Menariknya,
Standar yang sama juga berlaku dalam hubungan personal. Otak manusia secara alami mempercayai orang yang pesannya stabil. Sekarang saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri, apakah orang mudah memahami kamu, atau justru sering salah menangkap maksudmu? Langkah praktis pertama adalah berhenti menggunakan komunikasi pasif-agresif. Ini adalah pola ketika seseorang menyembunyikan ketidaksetujuan melalui sindiran, diam berkepanjangan, atau perubahan sikap mendadak. Contoh nyata dalam keseharian Indonesia. Kamu kesal karena pasangan atau perempuan yang kamu dekati membatalkan janji. Alih-alih berkata jujur, kamu menjawab, "Ya sudah, terserah." Kalimat ini terlihat netral, tetapi membawa emosi yang tidak tersampaikan. Pria matang akan berkata, "Saya sebenarnya kecewa karena sudah menyiapkan waktu, tapi saya mengerti kalau ada hal mendadak. Lain kali kita atur ulang lebih pasti." Perhatikan bedanya. Tidak menyerang, tidak memendam, tetapi tetap jujur. Kejujuran seperti ini menciptakan rasa aman, karena perempuan tahu mereka tidak sedang berhadapan dengan teka-teki emosional. Namun komunikasi matang bukan hanya soal berbicara, melainkan juga mendengar. Dan ini sering menjadi kelemahan terbesar banyak pria. Sebagian pria mendengar untuk merespons, bukan untuk memahami. Ketika perempuan bercerita tentang hari yang melelahkan, pria yang belum matang langsung memberi solusi. Padahal seringkali yang dibutuhkan bukan solusi, tetapi validasi. Coba gunakan pola sederhana ini. Dengarkan, ringkas, lalu respons. Misalnya, "Sepertinya hari kamu berat sekali. Pasti melelahkan menghadapi itu." Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa kamu hadir secara mental, bukan hanya secara fisik. Dalam psikologi hubungan, kemampuan ini disebut sebagai responsif emosional, dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang merasa didengar memiliki tingkat kepuasan hubungan yang jauh lebih tinggi. Sekarang mari kita bahas kesalahan klasik yang diam-diam merusak persepsi kematangan. Terlalu ingin terlihat hebat. Banyak pria merasa harus selalu tampak sukses, tahu segalanya, dan tidak boleh terlihat lemah. Padahal justru sebaliknya, pengakuan atas keterbatasan sering dibaca sebagai kedewasaan. Bayangkan dua tipe pria. Yang pertama selalu mencoba mengesankan, memotong pembicaraan untuk menunjukkan pengetahuan, dan sulit berkata, "Saya tidak tahu." Yang kedua nyaman mengakui bahwa ia masih belajar. Menurutmu, siapa yang terasa lebih stabil? Kepercayaan diri sejati tidak berisik. Ia tenang. Salah satu cara paling cepat untuk terlihat matang adalah berhenti membesar-besarkan diri. Biarkan kualitas kamu terlihat melalui perilaku jangka panjang, bukan promosi sesaat. Sekarang kita masuk ke dimensi penting lain, integritas. Integritas berarti keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Ini adalah fondasi kepercayaan. Tanpa integritas, semua kesan dewasa akan runtuh cepat atau lambat. Contoh paling sederhana adalah soal janji. Jika kamu berkata akan menelepon, lakukan. Jika kamu berjanji datang pukul 7, usahakan tepat waktu. Data dari berbagai survei perilaku konsumen menunjukkan bahwa konsistensi adalah salah satu pembangun kepercayaan tercepat dalam interaksi manusia. Otak kita menyukai prediktabilitas karena itu menandakan keamanan. Dalam hubungan, pria yang sulit dipegang ucapannya akan selalu dipandang berisiko, seberapa menarik pun ia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kamu memang belum terbiasa disiplin? Mulailah dengan janji kecil. Jangan terlalu banyak berkomitmen jika kamu belum yakin bisa menepatinya. Lebih baik menjanjikan sedikit lalu menepati, daripada menjanjikan banyak lalu mengecewakan. Pria matang memahami bahwa reputasi dibangun dari akumulasi tindakan kecil. Ada satu lagi aspek yang sering diremehkan, tetapi dampaknya luar biasa, kemampuan mengelola konflik. Tidak ada hubungan tanpa perbedaan. Jadi ukuran kematangan bukan pada seberapa jarang kamu bertengkar, tetapi pada bagaimana kamu bertengkar. Pria yang belum matang melihat konflik sebagai pertarungan yang harus dimenangkan. Pria matang melihatnya sebagai masalah yang harus diselesaikan bersama. Ubah pola dari "saya versus kamu" menjadi "kita versus masalah". Kalimat seperti "bagaimana kita memperbaiki ini" terasa jauh lebih dewasa daripada "kamu selalu begini". Hindari kata "selalu" dan "tidak pernah". Dalam psikologi komunikasi, ini disebut generalisasi ekstrim,
dan hampir selalu memperburuk situasi. Menariknya, banyak perempuan menilai kematangan justru saat konflik terjadi. Karena pada momen itulah karakter asli muncul tanpa filter. Sekarang bayangkan skenario ini. Terjadi kesalahpahaman. Suasana mulai panas. Kamu punya dua pilihan, bereaksi atau mengatur arah percakapan. Coba tarik napas, turunkan volume suara, dan perlambat tempo bicara. Respons fisiologis ini memberi sinyal nonverbal bahwa situasi masih terkendali. Ketenangan itu menular. Hal berikutnya yang tidak kalah penting adalah batasan pribadi. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan kesan hangat, tetapi justru pria matang tahu apa yang bisa ia terima dan apa yang tidak. Tanpa batasan, kamu akan mudah dikendalikan. Terlalu banyak mengalah bukan tanda kedewasaan, melainkan tanda kamu belum memiliki pusat gravitasi dalam hidup. Jika sesuatu benar-benar bertentangan dengan nilai kamu, katakan dengan hormat. Misalnya, saya kurang nyaman dengan itu, tapi saya terbuka mencari jalan tengah. Perempuan cenderung menghormati pria yang memiliki prinsip, selama disampaikan tanpa agresi. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Komunikasi matang membuat orang lain merasa tenang, karena mereka tidak harus menebak arahmu. Integritas membuat mereka percaya. Kemampuan mendengar membuat mereka merasa dihargai. Dan batasan membuat kamu terlihat memiliki fondasi diri yang kuat. Ketika empat hal ini hadir bersamaan, persepsi tentang kematangan terbentuk hampir otomatis. Dan menariknya, kamu tidak perlu mengumumkan bahwa kamu adalah pria dewasa. Orang lain akan menyimpulkannya sendiri dari cara kamu hadir dalam setiap interaksi. Sekarang kita masuk ke area yang sering menjadi penilaian diam-diam dalam benak banyak perempuan, tetapi jarang diucapkan secara langsung. Apakah kamu memiliki arah hidup yang jelas? Ketertarikan bisa muncul dari banyak hal, tetapi rasa hormat hampir selalu lahir dari visi. Pria tanpa arah biasanya hidup reaktif. Hari ini mengikuti arus, besok berubah lagi, minggu depan bingung sendiri. Dari luar mungkin terlihat santai, tetapi dalam jangka panjang sikap seperti ini memunculkan keraguan. Bukan karena kamu harus sudah mencapai segalanya, melainkan karena orang ingin tahu apakah kamu sedang bergerak ke suatu tujuan. Coba renungkan pertanyaan sederhana ini. Jika seseorang bertanya, dalam 5 tahun ke depan kamu ingin hidup seperti apa? Apakah kamu bisa menjawabnya dengan tenang? Kematangan sangat erat kaitannya dengan orientasi masa depan. Dalam banyak penelitian psikologi perkembangan, individu yang memiliki tujuan jangka panjang cenderung membuat keputusan harian yang lebih rasional dan stabil secara emosional. Tujuan memberi arah, dan arah menciptakan rasa aman bagi orang di sekitar kamu. Namun ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Memiliki arah hidup bukan berarti kamu harus sudah sukses besar. Banyak pria menunda hubungan serius karena merasa belum mapan sepenuhnya. Padahal yang dicari banyak perempuan bukan kesempurnaan finansial, tetapi progres yang nyata. Data Badan Pusat Statistik beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata usia menikah di Indonesia terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah pertimbangan ekonomi dan kesiapan karir. Artinya, stabilitas memang penting, tetapi stabilitas tidak selalu berarti kaya. Stabilitas berarti dapat diprediksi. Pria matang tidak harus menghasilkan angka fantastis, tetapi ia tahu bagaimana mengelola apa yang ia miliki. Sekarang mari kita bicara jujur tentang finansial, karena topik ini sering sensitif namun sangat relevan. Uang bukan segalanya dalam hubungan, tetapi cara kamu memperlakukan uang mencerminkan cara kamu memperlakukan tanggung jawab. Bayangkan dua pria dengan penghasilan sama. Yang pertama selalu kehabisan uang sebelum akhir bulan, tidak tahu kemana pengeluarannya pergi, dan sering mengambil keputusan impulsif. Yang kedua mungkin tidak bergelimang harta, tetapi memiliki tabungan, rencana keuangan, dan kontrol terhadap pengeluaran. Menurutmu, siapa yang terasa lebih matang? Kematangan finansial bukan soal gaya hidup mahal. Justru seringkali terlihat dari kemampuan menahan diri. Mulailah dari 3 langkah dasar. Pertama, pahami arus kas pribadi. Kamu tidak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak kamu ukur. Catat pemasukan dan pengeluaran, meskipun hanya secara sederhana. Kedua, bangun dana darurat. Banyak perencana keuangan menyarankan minimal 3-6 bulan biaya hidup. Ini bukan hanya soal keamanan pribadi, tetapi juga memberi sinyal bahwa kamu siap menghadapi ketidakpastian.
Ketiga, hindari keputusan finansial emosional. Membeli sesuatu hanya untuk terlihat berhasil justru sering dibaca sebagai kompensasi, bukan kematangan. Fenomena ini cukup terlihat di kota besar Indonesia, di mana tekanan sosial membuat sebagian orang merasa harus tampak sukses. Kendaraan mewah dicicil, gaya hidup ditinggikan, tetapi fondasinya rapuh. Pria matang lebih memilih stabil daripada impresif. Sekarang saya ingin kamu melihat kematangan dari sudut yang lebih luas. Kemampuan menunda kesenangan demi masa depan. Dalam ilmu perilaku, ini dikenal sebagai delayed gratification, yaitu kemampuan menahan dorongan jangka pendek untuk hasil jangka panjang. Penelitian klasik Stanford tentang marshmallow menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menunggu cenderung memiliki hasil hidup lebih baik pada berbagai indikator. Prinsip yang sama berlaku saat dewasa. Ketika kamu konsisten berinvestasi pada dirimu, entah melalui pendidikan, keterampilan, atau kesehatan, kamu sedang mengirim pesan kuat bahwa kamu berpikir jauh ke depan. Dan perempuan bisa merasakan pola pikir ini, bahkan tanpa kamu menjelaskannya. Namun arah hidup tidak hanya soal uang dan karir. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting. Makna. Apa yang kamu perjuangkan? Nilai apa yang kamu pegang? Hal apa yang menurutmu tidak bisa ditawar? Pria yang hidup berdasarkan nilai terasa jauh lebih kokoh daripada pria yang mudah berubah demi diterima semua orang. Misalnya, kamu dikenal sebagai orang yang menjaga komitmen, menghormati keluarga, atau serius dalam pekerjaan. Label seperti ini tidak terbentuk dalam semalam. Ia muncul dari konsistensi. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering luput. Kemampuan mengambil keputusan. Keraguan terus-menerus memberi kesan kamu belum siap memimpin hidupmu sendiri. Ini bukan soal dominasi, tetapi tentang kejelasan. Bayangkan kamu dan pasangan sedang merencanakan liburan singkat. Jika setiap opsi kamu jawab dengan, "Terserah kamu saja," lama-kelamaan itu terasa melelahkan. Perempuan tidak selalu mencari pria yang mengontrol, tetapi banyak yang menghargai pria yang bisa memberi arah. Mulailah berlatih membuat keputusan kecil dengan tegas. Pilih tempat makan. Tentukan jadwal. Susun rencana sederhana. Ketegasan dalam hal kecil membangun kepercayaan dalam hal besar. Tentu saja, ini harus diimbangi dengan keterbukaan. Ketegasan tanpa fleksibilitas berubah menjadi keras kepala. Pria matang tahu kapan memimpin dan kapan berkompromi. Ada satu kualitas lanjutan yang sangat kuat dampaknya, reliabilitas, atau dapat diandalkan. Jika seseorang hanya menghubungi kamu saat senang, tetapi ragu saat keadaan sulit, itu tanda reliabilitas belum terbentuk. Sebaliknya, ketika kamu hadir bukan hanya dalam momen nyaman tetapi juga saat situasi rumit, persepsi tentang kedewasaan meningkat tajam. Coba ingat kembali orang-orang yang paling kamu hormati dalam hidup. Kemungkinan besar mereka adalah orang yang stabil kehadirannya, bukan yang hanya muncul saat semuanya mudah. Sekarang saya ingin mengajak kamu melihat satu jebakan yang sering membuat pria tampak belum matang meskipun sebenarnya potensial. Terlalu fokus pada citra masa kini, tetapi mengabaikan pembangunan diri jangka panjang. Investasi terbaik bukan selalu pada instrumen keuangan, tetapi pada kapasitas pribadi. Keterampilan komunikasi, kecerdasan emosional, kesehatan fisik, dan wawasan, semuanya meningkatkan kualitas keputusan hidupmu. Menurut berbagai laporan ketenagakerjaan di Asia Tenggara, pekerja yang terus meningkatkan keterampilan memiliki ketahanan karir lebih tinggi di tengah perubahan ekonomi. Ketahanan seperti ini memberi rasa aman bukan hanya untukmu, tetapi juga bagi orang yang berjalan bersamamu. Sekarang mari kita tarik garis besarnya. Arah hidup menciptakan rasa percaya. Stabilitas finansial menciptakan rasa aman. Nilai hidup menciptakan rasa hormat. Kemampuan mengambil keputusan menciptakan rasa yakin. Ketika keempatnya berpadu, kamu tidak hanya terlihat matang, kamu terasa matang. Dan ada satu hal menarik. Pria dengan visi jarang perlu mengejar perhatian. Fokusnya sendiri sudah cukup menarik. Sekarang kita masuk ke lapisan terdalam dari kematangan pria, bagian yang tidak selalu terlihat dalam 5 menit pertama perkenalan, tetapi sangat menentukan apakah seorang perempuan akan merasa tenang berada di dekat kamu dalam jangka panjang. Lapisan ini bukan tentang penampilan, bukan pula tentang status sosial. Ini tentang kualitas batin yang memengaruhi energi kehadiranmu. Mari kita mulai dari satu karakteristik yang sering diabaikan, kesadaran diri. Kesadaran diri berarti kamu memahami siapa dirimu,
Apa kekuatanmu, di mana kelemahanmu, dan bagaimana perilakumu memengaruhi orang lain. Tanpa kesadaran diri, seseorang akan terus mengulang pola yang sama tanpa pernah bertumbuh. Saya ingin kamu merenung sebentar. Ketika hubunganmu di masa lalu tidak berjalan baik, apakah kamu hanya menyalahkan keadaan atau orang lain? Atau kamu berani mengevaluasi dirimu sendiri? Pria matang tidak alergi terhadap refleksi. Ia berani bertanya, bagian mana dari diri saya yang perlu diperbaiki? Dalam psikologi modern, kemampuan ini sering dikaitkan dengan kecerdasan emosional. Penelitian yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berkontribusi besar terhadap kualitas relasi jangka panjang, bahkan seringkali lebih berpengaruh daripada kecerdasan intelektual. Mengapa ini penting bagi perempuan? Karena pria yang sadar diri cenderung tidak reaktif, tidak mudah defensif, dan terbuka untuk berkembang. Langkah praktis untuk membangun kesadaran diri sebenarnya sederhana, tetapi jarang dilakukan. Biasakan mengevaluasi hari kamu. Tidak perlu lama. Cukup tanyakan 3 hal setiap malam. Apa yang berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana saya akan bersikap lebih baik besok. Kebiasaan kecil ini melatih otak untuk bertumbuh, bukan sekadar bertahan. Sekarang kita beralih ke kualitas yang dampaknya sangat terasa dalam interaksi, kestabilan harga diri. Harga diri yang stabil berbeda dengan kesombongan. Pria dengan harga diri sehat tidak membutuhkan validasi terus-menerus. Ia tidak runtuh hanya karena kritik, dan tidak melambung berlebihan karena pujian. Sebaliknya, pria dengan harga diri rapuh sering mencari pengakuan melalui cara ekstrim. Ingin selalu benar, ingin selalu dipuji, atau merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Perempuan umumnya merasa lebih aman bersama pria yang tidak mudah goyah. Bukan karena pria itu sempurna, tetapi karena emosinya tidak mudah terguncang. Analoginya seperti bangunan. Kamu mungkin tidak selalu memperhatikan fondasinya, tetapi kamu akan langsung sadar jika lantainya terasa tidak stabil. Lalu bagaimana membangun harga diri yang kokoh? Mulailah dengan memenuhi janji pada dirimu sendiri. Jika kamu berencana bangun lebih pagi, lakukan. Jika kamu menetapkan target olahraga, jalankan. Setiap janji yang ditepati memperkuat rasa hormat terhadap diri sendiri. Harga diri tidak dibentuk oleh kata-kata motivasi, melainkan oleh bukti yang kamu lihat dari tindakanmu sendiri. Berikutnya adalah kualitas yang sangat terasa namun sulit dijelaskan, kehadiran yang menenangkan. Pernahkah kamu berada di dekat seseorang dan merasa semuanya lebih ringan? Tidak banyak drama, tidak ada tekanan untuk menjadi orang lain. Percakapan mengalir alami. Itulah efek dari kestabilan emosional. Pria matang tidak membawa kekacauan ke dalam ruangan. Ia membawa kejelasan. Salah satu cara paling cepat untuk memiliki energi seperti ini adalah dengan mengurangi kebutuhan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Kamu tidak harus mendominasi setiap percakapan. Terkadang, ketenangan justru lebih berwibawa daripada suara paling keras. Fenomena sosial menunjukkan bahwa orang yang berbicara seperlunya seringkali dianggap lebih kredibel. Otak manusia cenderung mengasosiasikan ketenangan dengan kontrol diri. Sekarang mari kita bahas jebakan lain yang membuat banyak pria terlihat belum matang. Ketergantungan emosional. Ketergantungan muncul ketika kebahagiaanmu sepenuhnya ditentukan oleh orang lain. Kamu gelisah jika pesan tidak segera dibalas. Kamu cemas berlebihan ketika jarak muncul. Tanpa sadar, kamu menaruh beban emosional pada pasangan. Pria matang tetap mampu mencintai dengan dalam, tetapi hidupnya tidak runtuh ketika ia sedang sendiri. Ia memiliki dunia, pekerjaan, teman, minat, dan tujuan. Kemandirian emosional justru membuat hubungan lebih sehat, karena kedekatan lahir dari pilihan, bukan kebutuhan yang mendesak. Sekarang saya ingin mengangkat satu kualitas yang sering dianggap sepele tetapi sangat memengaruhi persepsi kedewasaan. Cara kamu memperlakukan orang lain, terutama yang tidak bisa memberimu keuntungan. Bagaimana sikapmu kepada pelayan restoran? Bagaimana nada bicaramu kepada pengemudi transportasi? Apakah kamu sabar ketika menghadapi orang tua? Detail-detail ini diam-diam diamati. Banyak perempuan menilai karakter pria bukan dari bagaimana ia memperlakukan mereka saat suasana romantis, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan dunia di sekitarnya. Rasa hormat tidak bisa dipalsukan dalam jangka panjang. Selanjutnya, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Mungkin ini adalah inti dari kematangan itu sendiri.
Tanggung jawab berarti kamu tidak lari ketika situasi menjadi sulit. Kamu tidak menghilang saat konflik muncul. Kamu tidak menyalahkan semua hal di luar dirimu. Kalimat paling dewasa dalam banyak situasi sebenarnya sederhana. Ini bagian saya, dan saya akan memperbaikinya. Sikap seperti ini menciptakan kepercayaan yang sangat dalam, karena orang tahu kamu bukan tipe yang meninggalkan masalah. Namun ada satu dimensi lanjutan dari tanggung jawab yang sering terlewat. Kesiapan bertumbuh. Pria matang memahami bahwa dirinya hari ini bukan versi final. Ia membaca, belajar, memperluas wawasan, dan tidak merasa terancam oleh perubahan. Data dari berbagai survei minat baca nasional menunjukkan bahwa tingkat literasi orang dewasa Indonesia terus meningkat, terutama melalui buku digital dan materi pembelajaran daring. Ini kabar baik, karena pria yang terus belajar biasanya memiliki perspektif lebih luas dan tidak berpikir sempit. Wawasan membuat percakapan lebih hidup. Perspektif membuat keputusan lebih bijak. Sekarang bayangkan kamu berbicara dengan seseorang yang pikirannya terbuka, mampu melihat masalah dari berbagai sudut, dan tidak tergesa-gesa menghakimi. Bukankah itu terasa dewasa? Ada satu kualitas terakhir yang ingin saya tekankan karena dampaknya luar biasa, kesabaran dalam proses. Generasi modern terbiasa dengan kecepatan. Pesan instan, hasil instan, hiburan instan. Tanpa sadar, banyak orang membawa ekspektasi yang sama ke dalam hubungan. Padahal kedewasaan selalu tumbuh perlahan. Pria matang tidak memaksa kedekatan. Ia memberi ruang bagi rasa percaya untuk berkembang. Ia tidak terburu-buru menuntut kepastian, tetapi juga tidak menggantung tanpa arah. Ia bergerak dengan tempo yang stabil, tidak terlalu cepat hingga terasa menekan, dan tidak terlalu lambat hingga membingungkan. Sekarang mari kita tarik seluruh benang merah dari bagian terakhir ini. Kesadaran diri membuat kamu terus berkembang. Harga diri yang stabil membuatmu tidak mudah goyah. Kemandirian emosional membuat hubungan terasa sehat. Cara kamu memperlakukan orang lain membangun rasa hormat. Tanggung jawab menciptakan kepercayaan. Dan kesabaran menunjukkan kedalaman karakter. Ketika semua ini hadir, kematangan tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu upayakan untuk terlihat. Ia menjadi sesuatu yang secara alami terpancar. Dan menariknya, perempuan biasanya tidak akan berkata langsung, "Kamu pria yang matang." Mereka akan menunjukkannya lewat sikap, lebih percaya, lebih terbuka, dan lebih nyaman berjalan di sampingmu. Karena pada akhirnya, kematangan bukan tentang membuat orang terkesan. Kematangan adalah tentang membuat orang merasa aman. Menjadi pria matang pada akhirnya bukan tentang terlihat lebih tua, lebih kaya, atau lebih dominan. Ini tentang bagaimana kamu membawa dirimu, stabil dalam emosi, jelas dalam komunikasi, memiliki arah hidup, bertanggung jawab atas pilihan, serta terus bertumbuh tanpa kehilangan ketenangan. Ketika kamu mampu mengendalikan reaksi, menjaga integritas, mengelola keuangan dengan bijak, dan hadir sebagai sosok yang dapat diandalkan, persepsi orang terhadapmu berubah tanpa perlu kamu meminta. Coba ingat satu hal penting ini. Perempuan tidak mencari pria yang sempurna, tetapi pria yang konsisten. Bukan yang paling mengesankan di awal, melainkan yang paling menenangkan dalam jangka panjang. Maka setelah video ini selesai, pilih satu area dalam hidupmu yang paling perlu diperbaiki. Entah itu disiplin pribadi, cara berkomunikasi, atau kejelasan tujuan, lalu mulai dari sana. Perubahan besar selalu diawali langkah kecil yang dilakukan berulang. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena pada akhirnya, kematangan bukan sesuatu yang kamu deklarasikan kepada dunia. Ia terlihat dari cara kamu hidup setiap hari, dan orang yang tepat akan mengenalinya, bahkan tanpa kamu jelaskan.